Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu instruktur dan juga Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan dalam acara video conference dengan judul mengenal prinsip dasar analisis PCR. Saya percaya kita semua setahun lalu belum punya koleksi kosakata PCR di dalam kantong koleksi kosakata. Tapi ternyata sejak bulan Maret lalu PCR menjadi sesuatu yang hampir tiap hari terdengar oleh kita. Nah, apa sih analisis PCR, mengenal prinsip dasar analisis PCR lebih dalam lagi? Pastinya nanti kita akan jauh lebih tahu, tidak sekedar wis tes PCR gitu, tapi kita sama sekali tidak tahu itu apa, begitu ya. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang PCR dengan narasumber Ibu Amalia Masturotu, SSI, dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Rosenta Saragi, MBD. Nah, baiklah, kita 40 menit ke depan akan bersama-sama berbincang-bincang untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam lagi tentang prinsip dasar analisis PCR. Saya serahkan langsung kepada Ibu moderator, Ibu Rosenta Saragi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Terima kasih Ibu Isti Mahajuni SPD selaku host pada webinar kali ini. Serta terima kasih pula pada instruktur kami, Bapak Asem Saleh dan Ibu Meti Sabarini. Selamat datang Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian pada webinar kali ini yang mengangkat topik tentang pandemi COVID-19 berjudul mengenal prinsip dasar analisis PCR. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita seorang pakar yang sudah berpengalaman di bidangnya. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Amalia. Ya, selamat malam Ibu. Oke, sebelum Ibu memulai, izinkan saya memperkenalkan Ibu sebagai presenter kali ini. Ibu Amalia Masturotul Muwafakoh SSI saat ini bertugas di SMK SMAK Bogor dari tahun 2018. Pendidikan terakhir S1 Kimia UGM, yang tentu sangat berkaitan ya dengan topik kali ini. Kita akan segera simak paparan beliau kepada peserta. Diharapkan untuk men-silent atau memute mikrofon selama pemaparan. Jika ada pertanyaan silakan men-chat pada kami, atau jika ingin bertanya secara langsung dipersilakan jika sudah memasuki sesi tanya jawab. Ibu Amalia, sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap, Bu. Siap. Siap. Oke, baik. Kita simak bersama. Ya. Silakan Ibu Amalia. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosenta yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan penjelasan tentang PCR pada malam hari ini. Namun sebelumnya, sebelum saya memulai penjelasan tentang PCR, perkenankan saya untuk menginformasikan terlebih dahulu, mungkin semacam disclaimer. Kapasitas saya berbicara di sini bukan sebagai seorang expert, bukan sebagai seorang ahli yang telah berkecimpung lama di bidang bioteknologi khususnya, atau seseorang yang sehari-harinya memang bekerja dengan analisis PCR. Jadi saya di sini berbicara sebagai seseorang yang dahulunya ketika masih duduk di bangku kuliah, ketika masih mahasiswa, kebetulan pernah melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan analisis PCR ini yang ternyata sekarang menjadi topik yang kita perbincangkan sehari-hari.
Baik, langsung saja kita mulai pembahasan tentang PCR pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Mbak. Oh, belum ya? Belum. Ya, baik. Oke. Kalau sekarang sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Belum, tapi di situ tertulis Amalia Mufawa has started screen sharing, Oh, tapi iya. tidak terlihat. Baik, sebentar. Sedang Sepertinya, loading. Masih loading ya. Iya, masih loading, mohon maaf. Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu, PCR. Nah, kalau sekarang sudah terlihat belum? Belum? Sudah. Sudah, oke, baik. Nah, mengenal prinsip dasar, ya terlihat. Nah, berbicara tentang PCR ya, mengenal prinsip dasar analisis PCR. Seperti yang telah kita ketahui saat ini ya, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang dilanda sebuah pandemi karena virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Nah, virus corona ini tentunya berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk pembatasan aktivitas sosial, di mana untuk beberapa negara bahkan sudah pernah melakukan lockdown. Kalau di Indonesia mungkin masih sebatas pembatasan wilayah PSBB. Jadi hal ini berdampak pada pembatasan aktivitas sosial, di mana kita sudah tidak bisa beraktivitas seperti dahulu kala. Disarankan untuk melakukan aktivitas itu di rumah saja. Dan hal ini semakin hari tentunya kasus positif COVID-19 ini terus bertambah semakin hari. Mungkin saya juga kurang update ya, ada berapa sekarang mungkin sepertinya sudah, kalau di Indonesia sudah ratusan ribu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau di dunia mungkin sudah jutaan yang terinfeksi virus corona ini. Maka dari itu, telah dibutuhkan, sudah dilakukan metode analisis untuk mendeteksi COVID-19 ini. Sudah diterapkan beberapa metode. Yaitu ada metode dengan rapid test antibody, dan juga rapid test antigen. Namun, rapid test antibody ini dirasa kurang akurat karena rapid test antibody ini berdasarkan antibody yang terbentuk, di mana kalau kita terserang virus, terinfeksi suatu virus, bisa saja, padahal itu belum tentu virus corona, tetapi kalau kita tes dengan rapid test antibody ini, bisa saja hasilnya positif. Maka bisa dikatakan rapid test antibody ini kurang spesifik. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu analisis yang akurat untuk mendeteksi keberadaan virus corona ini, yaitu dengan analisis PCR. Nah, kita sering mendengar istilah PCR ya hari ini Bapak Ibu. PCR, tapi apakah Bapak Ibu sekalian tahu nih kepanjangannya? Sebelum kita masuk lebih dalam, apa itu PCR, kemudian bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, dan mengapa metode ini merupakan metode yang paling akurat, apakah Bapak Ibu sekalian ini sudah mengenal kepanjangannya aja dulu deh. Panjangannya PCR, PCR, pacar. Bukan ya Bapak Ibu ya? Polymerized chain reaction. Oh ya, betul sekali. Polymerized chain reaction. Terima Tahu kasih. doang, tapi nggak ngerti. Nah, betul sekali. Ya, itu betul. PCR. Polymerase chain reaction. Reaksi polimerase berantai. Jadi, nah, ini ya Bapak Ibu, background saya bisa dilihat ya backgroundnya, yaitu berupa ada gambar DNA. Nah, ini adalah gambar untai DNA. Jadi, reaksi PCR atau polymerase chain reaction, reaksi polimerase berantai ini adalah sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Jadi kenapa saya pilih background-nya ini
yaitu gambar DNA, karena memang reaksi PCR ini merupakan suatu metode analisis yang berbasis DNA. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, kita harus kenalan dulu sama beberapa komponen PCR. Yang pertama yaitu ada cetakan DNA. Cetakan DNA ini yaitu ukuran, yaitu DNA target. Jadi yang akan dianalisis DNA target di mana biasanya kurang dari 1000 pasang basa. Jadi di reaksi PCR ini ada DNA target. Kalau ya let's say kalau yang kita lakukan sekarang misalkan analisis virus corona, berarti DNA targetnya yaitu DNA dari si corona. Atau ketika saya dulu melakukan penelitian, saya melakukan penelitian deteksi atau identifikasi E. coli di dalam susu. Maka DNA targetnya yaitu DNA dari bakteri E. coli. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kenapa metode ini akurat? Karena berbasis DNA. Nah, kenapa akurat? Ini yang kedua yaitu ada primer. Primer yaitu sekuen DNA. Nanti akan saya tunjukkan apa itu cetakan DNA, bagaimana primer dan DNA polimerase. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana prosesnya. Sekarang kita kenalan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu ada primer. Primer ini merupakan sequence DNA. Jadi sama-sama DNA tapi hanya sepotong saja. Sepotong, sequence artinya maksudnya sepotong DNA yang komplement, artinya cocok terhadap si DNA target. Jadi spesifik, hanya khusus buat DNA. Kalau kita tesnya tes corona, berarti primer ini hanya mengenali, hanya cocok untuk DNA si corona. Itulah mengapa Bapak Ibu, metode PCR ini merupakan metode analisis yang paling akurat untuk mendeteksi keberadaan virus corona. Karena spesifik, khusus hanya buat corona saja. Beda halnya sama yang rapid antibody atau rapid antigen ya, itu tidak spesifik. Gitu. Yang ketiga, yaitu adalah DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini adalah enzim. Enzim itu tugasnya yaitu mengkatalisasi atau mempercepat proses replikasi DNA. Maksudnya replikasi DNA yaitu jadi di dalam reaksi PCR ini akan terjadi copy paste atau penggandaan DNA. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada 3 proses yang terjadi di dalam satu siklus reaksi PCR. Yang pertama, akan terjadi denaturasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar, di background ini ada gambar seperti 2 rantai yang berpilin, ini adalah DNA ya. Jadi DNA itu adalah 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin. Jadi kalau misalkan, apakah Bapak Ibu bisa melihat ya, saya sedang memperagakan, misalkan ini DNA. Ada 2 rantai seperti ini, ada 2 utas tali. Nah, ini 2 utas tali ini kemudian berpilin. Nah, seperti ini. Tidak terlihat ya, nanti akan saya tunjukkan videonya. Ada videonya supaya lebih jelas. Jadi DNA itu adalah 2 rantai polinukleotida yang berpilin, saling berikatan. Nah, ketika terjadi denaturasi, 2 rantai polinukleotida tadi akan terpisah. Denaturasinya melalui proses pemanasan. Akan terpisah menjadi rantai tunggal. Setelah terpisah menjadi rantai tunggal, kemudian masuk ke proses berikutnya, yaitu annealing. Annealing di sini berarti pengenalan primer. Nah, jadi misalkan kita umpamakan ada 2 sepasang ya, ada 2 orang yang saling suka lah istilahnya ya. Kemudian datang si primer, orang ketiga.
setelah terpisah, dua orang tadi datanglah si primer orang ketiga yang akan mengenali si DNA target tadi. Nah, setelah mengenali DNA target tadi, maka akan masuk ke proses berikutnya, yaitu ekstensi atau pemanjangan untai baru DNA. Untuk lebih jelasnya, saya akan share video. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya share video untuk lebih jelasnya tentang bagaimana proses PCR ini terjadi. Sebentar ya, loading. Nggak mau ya, sebentar. Green. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebentar, ada kendala teknis. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu video, sebuah video? Halo Bapak Ibu sekalian, apakah di layar Bapak Ibu sudah terlihat? Terlihat tapi belum bergerak. Oh ya, sebentar Bapak Ibu. Ya. Oh, baik. Karena hujan tadi mungkin jadi agak beku filmnya ya. Iya, harus dicarikan dulu. Hujan deras, saya tadi udah takut mati listrik aja. Waduh, kalau mati listrik wifi-nya juga mati. Iya, mati gitu. juga ya, betul Bu. Iya. Oke, nah ini Bapak Ibu, videonya sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Sudah. Ayo kita jalan. Iya. Apakah terlihat Bapak Ibu video? Iya. Iya, oh ya. Iya, terlihat. Okay. Terlihat ya. Ini alatnya Bapak Ibu sekalian ya. Ini gene cycler, ini alatnya seperti ini PCR. Nah, kemudian nanti di dalamnya itu akan akan dimasukkan DNA-nya tadi. Jadi setelah kalau misalkan Bapak Ibu habis swab itu ya, nanti sini sama sini. Iya. Nah, habis swab itu nanti akan diisolasi dulu DNA-nya. Diisolasi dengan beberapa reagen lah ya, dengan perlakuan dipreparasi dulu. Setelah didapatkan DNA, ini DNA-nya ya, Bapak Ibu. Nah, ini di dalam sampel ini ada DNA target yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna hijau. Kemudian, nah ada primer.
Jadi di dalam sampel ini ada DNA target, kemudian ada primer. Primer tadi perannya yaitu untuk mengenali si DNA target. Nah, kita masukkan ke dalam sini sampel Bapak Ibu tadi. Lalu apa yang terjadi? Yang pertama yang tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan terjadi proses denaturasi. Nah, DNA yang berupa double helix atau rantai ganda yang berpilin tadi akan terurai menjadi rantai tunggal melalui pemanasan. Ini adalah DNA targetnya. Pertama, terjadi proses denaturasi dulu, berlangsung pada suhu sekitar 95 derajat Celcius. Jadi, DNA yang berupa double helix, rantai ganda berpilin tadi akan terurai menjadi rantai tunggal seperti ini. Nah, lalu ini adalah DNA polimerase atau si enzim yang tugasnya adalah membantu proses pemanjangan rantai DNA. Ini adalah DNA polimerasenya. Lalu ada satu lagi, yaitu primer. Primer ini dia spesifik, hanya mengenali DNA target saja. Itulah kenapa metode analisis PCR ini adalah metode yang paling akurat, karena sifatnya spesifik, hanya mengenali si DNA. Kalau yang dianalisis corona berarti hanya mengenali si corona saja. Dan, oh ya, primer ini Bapak Ibu, istilahnya kita custom. Kalau sekarang ya, kalau beli baju atau apa, atau pesan sesuatu custom. Jadi urutan DNA-nya kita yang custom. Sesuai dengan urutan DNA target. Nah, kemudian akan terjadi proses annealing. Pengenalan primer pada DNA target. Oh, itu ternyata DNA targetnya ada di sini. Nah, primer tadi akan menempel pada DNA target. Terjadilah proses annealing. Dan selanjutnya yaitu terjadi proses ekstensi, di mana DNA polimerasenya akan bekerja memperpanjang rantai DNA ini. Nah, akan dilengkapi basa nukleotidanya seperti ini, hingga lengkap, dan siklus ini berulang terus. Setelah nanti lengkap, akan siklus kedua, begitu lagi denaturasi, annealing, extension. Siklus ketiga, dan seterusnya sampai nanti bisa mencapai sampai siklus ke 30-an. Atau bahkan bisa 40. Nah, dari reaksi PCR ini, kita akan bisa mendapatkan dari satu DNA target tadi. Bayangkan kita bisa memiliki 1 miliar. Bisa digandakan DNA target tadi bisa mencapai 1 miliar. Ya. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Proses yang terjadi pada reaksi PCR. Oke. Satu lagi saya ingin menunjukkan alatnya. Nah ini ya Bapak Ibu, prosesnya tadi ada denaturasi, berpisah, kemudian pengenalan primer dan ekstensi, pemanjangan DNA untai baru. Alatnya seperti ini, kalau yang dipakai untuk analisis virus corona, saya rasa itu adalah real time PCR. Sebetulnya ada macam-macam ya PCR, ada PCR konvensional, tapi saya rasa itu real time PCR karena waktunya cepat. Dan ini adalah hasil dari proses PCR tadi, akan didapatkan kurva seperti ini. Mohon maaf, Ibu Ya? Amalia, Ya, waktunya 2 menit lagi. Oh ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira begitu penjelasan tentang analisis mengenal prinsip dasar dari analisis PCR ini. Semoga bisa dimengerti. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Amalia, paparannya sangat jelas ya, padat juga, dan ini benar-benar buat saya pribadi juga menambah benar-benar wawasan saya tentang PCR ini gitu ya. Baik, kita ada waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab dan sharing. Silahkan Bapak Ibu Ananda, jika ingin bertanya atau sharing tentang topik kita kali ini.
Boleh, silakan di chat juga boleh, langsung berbicara langsung atau bertanya langsung juga boleh. Kan? Ya, boleh Bu Rosenta. Oh iya, silakan Pak Bambang. Langsung saja dengan Ibu Amalia. Ya, Ya, silahkan terima Pak kasih Bu. Bambang. Mohon maaf Ya, saya tidak menyalakan kameranya ya Bu ya. ya. Mbak Lia, saya sebetulnya agak awam juga Ya. berkaitan dengan tema yang Mbak Lia sampaikan. Tapi sih akhir-akhir ini sering dengar ya Mbak ya, karena Ya, banyak betul. media yang menyampaikan hal tersebut. Ya. Ya. Mbak Lia, boleh diberikan pemahaman kepada saya. Jadi kalau misalnya tes PCR itu, PCR itu bisa dipakai untuk mendeteksi penyakit apa saja gitu Mbak. Ya. Yang kedua misalnya yang kita lihat di beberapa media kan kalau PCR itu selalu yang ditusuk hidungnya. Kenapa harus hidung? Kenapa nggak boleh yang lain misalnya diambil sampel darah ataupun misalnya yang ditusuk bukan hidung yang lain gitu Mbak. Mohon diberikan penjelasan Mbak Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Bapak. Saya akan menjawab yang tadi ya, analisis. Jadi pada intinya PCR ini bisa digunakan untuk berbagai macam analisis, tidak hanya penyakit saja. Waktu kuliah dulu saya menggunakan analisis PCR ini untuk mendeteksi bakteri E. coli, cemaran, deteksi cemaran E. coli pada susu. Jadi intinya adalah yang dideteksi itu DNA. Jadi penyakit apa saja bisa diteliti asalkan basisnya yang diteliti yaitu DNA, Bapak. Begitu ya Bapak, semoga bisa dimengerti. Dan untuk pertanyaan kedua, kenapa hidung? Wah, kalau ini sudah teknis ke ini ya Pak, ke bidang kesehatannya ya. Mohon maaf saya kurang mendalami kalau untuk masalah kenapa harus di hidung sampelnya atau kenapa di tenggorokan. Jujur saya kurang mendalami untuk masalah ini karena ini sudah ke ranah kesehatannya. Saya belajarnya lebih ke analisis PCR-nya. Begitu Bapak. Mohon maaf. Hidung sama Terima kasih tenggorokan. Mbak Lia. Iya. Oke. Ya. Ya. Baik para peserta webinar, karena waktu yang terbatas, untuk Ibu Amalia silakan closing statement-nya. Ya. Baik, jadi analisis PCR ini merupakan analisis yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan merupakan analisis yang paling akurat dikarenakan analisis ini berbasis DNA, di mana pada analisis PCR ini terdapat primer yang spesifik hanya mengenali DNA target saja. Jadi kalau pada deteksi virus corona, berarti primer yang digunakan hanya akan mengenali DNA dari virus corona saja. Itulah mengapa PCR ini adalah metode yang paling akurat. Begitu, Ibu Rosenta. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Ya, baik para hadirin, demikian pemaparan Ibu Amalia. Mari kita beri apresiasi kepada Ibu Amalia. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan undur diri dan mengembalikan kepada host kita, Ibu Isti, untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isti, silakan. Terima kasih Bu Amalia dan juga Bu Rosenta sebagai moderator. Dengan dikembalikannya acara ini ke tangan saya, maka berakhirlah juga kegiatan video conference malam hari ini. Tetapi sebelum saya undur diri, kami panitia undur diri, mungkin kita foto sejenak, mohon kameranya dibuka semua. Dan kemudian saya juga mengingatkan untuk mengisi presensinya ya. Terima kasih. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sehat selalu untuk Pak Acep, Bu Meti. Terima kasih untuk selalu bersama-sama dengan kami tanpa kenal lelah. Setiap saat harus hadir keliling ke
dari webinar, dari video conference yang satu ke video conference yang lain. Terima kasih untuk selalu supportnya. Terima kasih untuk teman-teman yang juga hadir di sini untuk mensupport kami panitia pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Bu Isti, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu instruktur kita. Oh iya, yuk ada kan? Monggo. Ada Bu Meti, ada Pak Asem nih. Lengkap. Kayaknya Masih dari saya ada nggak 2 ada menit. hari ini ya. Ya, halo. Ya, Selamat Pak malam. Asem. Malam. Malam, Bapak. Mungkin tambahan aja sih. Kayaknya saya tadi belum Ini belum lagi nonton dulu. mendengar kesimpulan. Jadi nanti si moderator memberikan waktu sejenak untuk menyimpulkan. Ini biasanya suka ada gitu. Cuman pas sesi kali ini lupa kali kayaknya. Mungkin itu aja. Oh iya, Terima kasih, Bu. Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke. Salam sehat Ya. semuanya, Pak Asem, Bu Meti, Bu Susi, ada Mungkin Bu Meti ada tambahan, Bu? Sudah. Ya, kayaknya less than a minute. That is a very strict kind of time, but actually thank you very much buat semuanya. Ya, baik. Izin live, Bu. Mangga. Ya, mangga. Monggo.